semuanya, kenalin nama aku Lili, aku dari kota Samarinda, Kalimantan Timur. Hari ini aku bakal ngajak kalian semua jalan-jalan keliling kota sambil ngobrol tentang infrastruktur. Eits, tenang, pembahasan kali ini nggak bakal seberat webinar atau materi perkuliahan kok. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, aku mau nanya dulu nih, kalian pernah nggak sih dengar orang nanya, kenapa sih pemerintah gencar banget membangun infrastruktur? Di tahun 2020 aja, dana APBN untuk infrastruktur mencapai 423,3 triliun loh. Padahal kan infrastruktur nggak bisa dimakan. Coba deh bayangin, kalau uang itu dikasih ke masyarakat untuk hidup sehari-hari, pasti lebih baik. Kata orang sih gitu. Kalian tahu nggak sih apa itu infrastruktur? Jadi, infrastruktur adalah prasarana yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan di sektor lain, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya. Tapi, kenapa sih infrastruktur itu lebih identik dengan bangunan? Ya nggak salah juga sih. Soalnya di infrastruktur sendiri terdiri dari 6 kategori, yaitu jalan, pelayanan transportasi, air, manajemen limbah, bangunan dan fasilitas olahraga luar, serta produksi dan distribusi energi. Wah, ternyata luas banget ya cakupan dari infrastruktur. Kebetulan banget nih di Samarinda lagi gencar-gencarnya pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Salah satunya yang ada belakangku ini. Nah, tapi masih banyak loh jalan dan jembatan lainnya. Yuk, kita lihat dulu jalan dan jembatan di Samarinda. Kalian tahu nggak sih, dana untuk pembangunan infrastruktur setiap tahunnya meningkat loh. Di daerahku, pemerintah terus melakukan perbaikan dan pembangunan jalan maupun jembatan. Mungkin efeknya tidak terlalu terlihat, tapi dampak positifnya lumayan berasa loh. Sekarang di daerahku udah bisa terlepas dari perekonomian negatif dan perlahan perekonomian positifnya lumayan meningkat loh. Dari data ini kalian bisa lihat kan bahwa dari tahun ke tahun terdapat peningkatan panjang jalan nasional di Kalimantan Timur. Gitu juga dengan jumlah jembatan yang dibangun setiap tahunnya. Bisa dilihat kan, pada tahun 2019 pemerintah telah membangun hingga 2.406 jembatan di Kalimantan Timur. Dengan jumlah jembatan yang begitu banyak, tentu panjang jembatan juga mengalami peningkatan yang cukup tinggi loh. Bisa dilihat pada tahun 2019, panjang jembatan yang dibangun oleh pemerintah mencapai 32.709,97 meter. Tapi apa benar semua data itu dapat berdampak pada ekonomi daerah? Ya bisa dong, dapat kalian lihat sekarang sedang mengalami tren peningkatan pertumbuhan ekonomi. Yang awalnya negatif 1,2, lalu pada tahun 2017 mengalami peningkatan pesat menjadi positif 3,13. Lalu pada tahun 2019 mencapai positif 4,77. Dari data-data tadi, kalian bisa lihat kan betapa pentingnya infrastruktur bagi suatu daerah. Seandainya suatu daerah tidak memiliki infrastruktur, pasti kerugiannya bisa banyak banget. Seperti yang terjadi di daerahku dulu. Dulu salah satu jembatan di daerahku pernah runtuh, sehingga masyarakat harus menggunakan kapal feri atau perahu milik warga setempat untuk menyeberang. Kalian tahu nggak sih, sebelum jembatan itu runtuh, masyarakat hanya membutuhkan waktu sekitar 5 menit untuk menyeberang. Tapi setelah jembatan itu runtuh, waktu yang diperlukan untuk menyeberang bisa mencapai sekitar 30 menit. Ditambah lagi, masyarakat juga harus mengeluarkan uang untuk biaya penyeberangan tersebut. Kebayang nggak sih berapa banyak kerugian yang dihasilkan pada saat itu? Nah, itulah kenapa pentingnya infrastruktur bagi kehidupan kita. Nggak salah sih kalau pemerintah sampai menugaskan salah satu perusahaan infrastruktur seperti PT Sarana Multi Infrastruktur untuk membantu proses pemulihan dan peningkatan ekonomi nasional. Bahkan pemerintah sampai mengeluarkan dana hingga 10 triliun rupiah loh. Sekarang kalian udah tahu kan betapa pentingnya infrastruktur bagi kehidupan kita? Nah, makanya ayo kita dukung tagar Bangun Kotaku untuk mewujudkan tagar Daerahku Maju.